Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbitna 'inda al-maut la ilaha illallah. Allahumma ij'alna minal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Masih diberikan kesempatan, kesehatan, kemampuan untuk terus menambah amal soleh kita. Mulai dari tadi kita bangun tidur berdoa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Mulai dari bangunnya saja orang muslim itu, Pak, Bu, itu langsung dapat pahala. Baru buka mata berdoa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi, langsung dapat pahala. Belum lagi mendengar suara azan, melangkahkan kaki ke masjid, setiap langkahnya dihitung pahala. Ada langkah yang untuk menghapus dosa. Belum lagi nanti 2 rakaat sholat sunnah sebelum fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Belum lagi sholat subuh yang kita kerjakan tentunya lebih baik lagi daripada sholat sunnah yang kita kerjakan sebelumnya. Belum lagi setelah sholat subuh kita duduk di sini. Entah sudah berapa banyak catatan amal yang Allah Subhanahu wa taala dan melalui para malaikatnya mencatat amal-amal tersebut di pagi hari ini untuk kita semua. Semoga memang apa yang kita kerjakan pagi hari ini bernilai, karena ada amal juga yang tidak bernilai karena tidak ikhlas. Salat beriring salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat dan umatnya yang senantiasa mengikuti jejak langkah dan tuntunan yang beliau tuntunkan kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita di antara umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Jemaah sekalian, temanya agak sedikit multitafsir ya. Penyakit di tubuh kaum muslimin ini apa? Kanker kah? Tipes kah? DBD kah? Apa? Supaya maknanya tidak bias, maka saya kerucutkan saja. Saya gunakan definisi saya. Penyakit di tubuh kaum muslimin di sini yang saya maksud adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di surat Al-Baqarah sebanyak beberapa ayat, itu dari ayat ke-8 sampai ayat yang ke-20 yang bercerita tentang orang-orang munafik. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, ada 2 istilah yang mesti kita pahami. Ada namanya istilah munafik. Munafik itu orangnya. Kalau nifak itu sifat atau karakternya. Saya yakin semua di antara kita di sini terbebas dari kita tidak ada munafik di sini. Karena munafik itu orang yang menyembunyikan kekufurannya, menampakkan keislamannya. Jadi di luar terlihat Islam tapi dalam hatinya benci sama Islam. Saya rasa di sini tidak ada di antara kita yang punya sifat munafik. Tapi setiap muslim berpotensi jatuh kepada sifat nifak. Karakternya orang munafik, sifatnya sifat kemunafikan. Setiap muslim berpotensi jatuh di dalam. Kemudian karena ini tadi, kenapa materi ini mesti kita pahami bersama, penting untuk kita pelajari. Ini bukan, setelah kita mendapatkan materi ini, tujuannya bukan untuk kita mengenali siapa dari sekeliling kita yang termasuk orang munafik, bukan. Lihat kanan, wah ini ada orang, ciri-ciri orang munafik dan orang munafik ini. Bukan, tujuannya bukan untuk melihat keluar, tapi lebih melihat ke dalam. Jangan sampai hati kita disinggahi daripada sifat-sifat nifak, sifat kemunafikan. Yang kata Rasulullah SAW, innal munafikina darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu tempatnya di kerak neraka paling dalam karena dia musuh Islam. Maka jangan sampai kita termasuk di antara orang yang memiliki sifat kemunafikan. Kemudian karena munafik ini
adalah ranah hati. Jadi tidak ada satupun di antara kita yang punya wewenang untuk melabeli seseorang dengan label munafik. Tidak ada satupun di antara kita. Bahkan di zaman para sahabat sekalipun tidak ada satu orang sahabat pun, tidak ada sahabat yang mengetahui siapa di antara mereka yang munafik. Padahal di zaman itu banyak sekali orang munafik. Banyak sekali orang munafik. Ada seorang sahabat bernama Hudzaifah bin Yaman. Beliau ini pemegang rahasianya Nabi. Kenapa? Karena beliau satu-satunya orang yang diberikan daftar orang-orang munafik di zaman itu yang tidak boleh dibocorkan kepada siapapun. Bahkan para sahabat pun tidak tahu. Sampai-sampai Umar bin Khattab ketika tahu betul bahwa Hudzaifah bin Yaman memegang daftar ini, dia terus mendekati Hudzaifah, tanya, "Wahai Hudzaifah, siapa saja itu orang munafik di kalangan kita?" Hudzaifah, "Ini rahasia Nabi, tidak mungkin saya ceritakan." Sampai ketika Umar bin Khattab menyerah, dia akhirnya bertanya, "Kalau begitu apakah saya termasuk di dalamnya?" Maka Hudzaifah mengatakan, "Tidak." Inilah para sahabat takut sekali dia masuk ke dalam sifat kemunafikan, memiliki sifat kemunafikan. Kenapa saya katakan munafik ini penyakit di tubuh kaum muslimin dan sifat nifak penyakit di hati setiap kita? Karena di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak sekali peristiwa yang cukup menguji persatuan kaum muslimin. Cukup menguji persatuan kaum muslimin. Di antara peristiwa-peristiwa itu adalah peristiwa yang dimotori oleh orang-orang munafik. Termasuk di antaranya peristiwa hadisul ifki. Itu apa? Berita bohong yang disebarkan oleh orang munafik terkait Aisyah. Mereka mengatakan Aisyah telah berzina dengan Safwan bin Mu'attal. Berita ini menyebar di seantero Madinah. Sampai para sahabat itu terbagi menjadi dua, berseteru. Satunya membela Aisyah, satunya hampir sedikit atau setengah percaya dengan berita tersebut. Akhirnya terjadi perseteruan. Itu heboh Madinah, satu Madinah. Karena mulutnya orang munafik tadi. Nanti ada juga peristiwa Uhud. Peristiwa perang Uhud di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa 1.000 pasukan untuk bertempur dengan orang kafir Quraisy sebanyak 3.000 pasukan. Jadi 1.000 lawan 3.000. Nah, orang munafik melihat perbedaan jumlah yang begitu besar, 1.000 lawan 3.000, 3 kali lipatnya. Nah, orang munafik melihat ini, justru mereka jadikan kesempatan untuk menjatuhkan mental kaum muslimin dengan apa? Memprovokasi 300 orang untuk kembali. Akhirnya 300 orang kembali, tinggal 700 lawan 3.000. Ini salah satu kisahnya, salah satu peristiwa juga. Di antara peristiwa lainnya adalah mereka memprovokasi orang-orang Ansor untuk mengusir Rasulullah SAW dan Muhajirin dari Madinah. Mereka itu pendatang, mereka itu beban, datang tidak bawa apa-apa, justru minta semuanya. Kata orang munafik. Sehingga ini diabadikan dalam surah Munafikun. Yaquluna la irja'na ilal madinati la yukhrijanna al-'azzu minhal adal. Jadi mereka berkata, nanti kalau kita pulang ke Madinah, orang-orang kuat di antara kami akan mengusir orang-orang lemah, yaitu orang Muhajirin. Maka Umar bin Khattab mengatakan gini, "Wahai Rasul, kalau begitu biar saya penggal saja kepalanya orang itu." Itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi biar saya penggal saja kepalanya orang ini. Apa kata Nabi? Menghadapi orang munafik ini susah. Kenapa? Karena kalau kita bunuh, nanti orang di luar Islam akan mengatakan apa? Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Tapi tidak kita bunuh, dia memusuhi kita. Jadi serba salah. Sehingga paling sulit diberantas ini orang-orang munafik, sampai nanti dari zaman ke zaman akan didapati orang yang sama. Akan dapati orang yang sama. Ada orang dengan sifat yang sama. Sampai itu di zaman, ada sebuah kisah yang saya agak lupa beberapa detailnya, termasuk nama tempat dan waktu. Tapi yang pasti ini terjadi ketika pertumbuhan aliran mazhab, ya, pertumbuhan aliran mazhab. Nah, ketika itu yang sedang bertumbuh adalah mazhab Maliki. Bertumbuh mazhab Maliki. Akhirnya ada seorang, dia mengaku-ngaku Islam, kemudian dengan maksud ingin belajar mazhab Malik. Mengaku Islam bermaksud belajar mazhab Malik. Sampai dia pakar dalam mazhab Maliki. Saking pakarnya dia di mazhab Maliki, gubernur pada masa itu mengangkat dia menjadi imam utama di Masjid Jami. Masjid Jami ya tempatnya orang sholat Jumat.
Itu masih jauh di masa itu. Akhirnya selang beberapa puluh tahun ya mas sekalian, beberapa puluh tahun dia ini kembali ke kampungnya, kemudian mengirim surat kepada gubernur yang ada di sana. Suratnya isinya apa? Semua orang yang pernah saya imami sholat suruh mengulangi sholatnya karena saya adalah orang kafir. Kemudian dia mengutip perkataan Imam Malik bahwasanya tidak sah diimami orang kafir. Dikirimkan kepada gubernur untuk selama 20 tahun suruh mengulangi sholatnya. Ini orang-orang seperti ini, dia mengaku Islam, berusaha menghancurkan Islam dari dalam. Kemudian yang patut sekali kita waspadai itu bukan sesuatu yang di luar kita. Lebih kita waspadai adalah sesuatu di dalam diri kita. Karena orang munafik ini punya karakter, punya sifat yang juga kaum muslimin berpotensi jatuh di dalamnya. Di antara ciri-ciri mereka adalah wa'alaikumsalam walladzina amanu, disebutkan di surat Al-Baqarah ayat 9. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka itu gemar sekali membuat kegaduhan. Makanya Allah berfirman, mereka itu menipu orang-orang beriman. Tujuannya apa? Membuat kegaduhan. Nanti kalau kita melihat ya, banyak sekali di era ini orang yang suka membuat kegaduhan. Apakah semua yang membuat kegaduhan munafik? Tidak. Karena ini ranahnya hati sekali lagi. Tergantung motivasinya. Kalau motivasinya memang ingin menghancurkan Islam, maka dia munafik sejati. Tapi kalau itu karena didorong kebodohannya, berusaha ingin mempertahankan kebenaran yang dia yakini, itu tidak bisa dikategorikan munafik. Cuma dikategorikan orang jahil, orang bodoh. Jadi termasuk ya, kalau di era ini tuh banyak sekali orang potong-potong video pendapatnya Ustadz ini disandingkan dengan pendapatnya Ustadz ini, benturan, akhirnya dua aliran ini pengikutnya saling bertengkar di media sosial. Padahal kalau kita lihat video fullnya tidak ada masalah, tidak ada masalah. Terus bagaimana Ustadz perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan para ulama? Apakah itu termasuk kegaduhan, membuat kegaduhan? Tidak. Jadi kalau ada Ustadz satu menyampaikan pendapatnya dengan argumentasi merujuk kepada ulama, Ustadz satu menyampaikan pendapat yang berbeda dengan dalil dan argumentasi, kemudian merujuk kepada ulama lain, maka ini dikategorikan perbedaan pendapat yang diridhoi. Ya, ini sudah terjadi di kalangan para ulama, diskusi-diskusi seperti ini. Wah, Imam Malik pernah diskusi sama Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i pernah diskusi dengan Imam Malik, dan mereka berbeda pendapat, itu biasa. Yang menjadi masalah itu adalah ketika diskusi dilakukan oleh orang yang tidak berilmu, jadinya debat kusir itu. Jadi dikatakan dengan sekalian, ini kaidah penting, dikatakan perbedaan pendapat itu jika yang berbeda pendapat selevel ilmunya. Kalau ada profesor berbeda pendapat sama anak TK, kira-kira pendapatnya siapa yang diambil? Itu tidak bisa dikatakan perbedaan pendapat, satunya dikatakan pendapat, satunya ngawur. Maka dikatakan perbedaan pendapat itu kalau selevel. Kalau selevel, bagaimana kita mau ada seorang yang bahkan tidak pernah masuk pesantren, tidak mengerti bahasa Arab, belajar Islam hanya melalui terjemahan, mengkritik Ustadz Fulan yang alumni, ada alumni Al-Azhar, Ustadznya ada alumni Maroko, ada di mana-mana macam-macam. Jadi tidak bisa dikatakan perbedaan pendapat kalau tidak selevel. Maka kalau kita mau merujuk, rujuklah kepada ulama yang muktabar. Nah, ini tadi saya katakan kalau tidak selevel itu justru membuat kegaduhan. Tapi apakah setiap yang membuat kegaduhan dikatakan munafik? Tidak mesti dikatakan munafik. Tapi itu termasuk sifat yang dimiliki orang munafik. Sifat yang suka membuat kegaduhan dan merusak persatuan kaum muslim, Maka perlu kita hindari sama-sama. Bagaimana ya caranya biar hati kita lebih legowo menerima perbedaan pendapat agar tidak membuat kegaduhan? Ya, kita Pak, orang-orang yang tidak mengerti, bahkan saya, ustadz-ustadz yang lain, itu tidak ada levelnya jikalau dibandingkan dengan ulama-ulama masa lalu. Maka kalau kita mau merujuk, sudah kita taklid saja sama ulama. Taklid sama ulama masa lalu, taklid saja. Taklid. Itu lebih aman. Karena kita tidak mampu, tidak bisa mengolah dalil itu untuk menjadi sebuah hukum. Makanya kita ikut ulama saja, itu lebih aman. Meskipun kita harus berbeda pendapat dengan sekula. Tapi kalau kita sudah ikut ulama,
Ya, insya Allah itu lebih aman. Maka kita harus legowo, harus sadar diri intinya ya. Sadar diri. Sadar diri kita tidak tahu apa-apa terkait agama ini, maka merujuk kepada Allah. Sehingga tidak membuat kegaduhan ya. Kemudian karakter kedua orang munafik ini, dia tidak pernah mau mengakui kesalahannya. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Kalau dikatakan jangan berbuat kerusakan, kemudian lantas mereka mengatakan apa? Kami ini justru berbuat kebaikan. Tidak pernah mau mengakui kesalahan. Beda ya, tidak pernah mau mengakui kesalahan sama tidak mengerti kalau dia salah, itu beda. Kalau dia tidak mengerti salah bisa dipahamkan. Tapi kalau sudah tahu salah tapi tidak mengakui kesalahan, pekerjaan apa yang lebih repot dibandingkan harus meluruskan orang yang tidak pernah mengakui kesalahannya. Repot sekali urus orang seperti ini. Repot. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslihun. Apa buktinya orang munafik tahu kalau mereka salah? Itu Allah sebutkan di ayat yang ke-14. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Ketika mereka bertemu dengan orang beriman, mereka mengatakan amanna, kami beriman. Tapi kalau khalau itu artinya bersembunyi, ila syayatinihim, dengan golongan mereka, qalu inna ma'akum, kami bersama kalian. Dikatakan bersembunyi. Kalau seseorang bersembunyi takut dilihat orang lain, ini ciri-ciri keburukan, Pak. Ciri-ciri keburukan. Dia tahu kalau dia sedang melakukan kesalahan, makanya dia bersembunyi. Saya kasih contoh. Misalkan kita di dalam rumah, di ruang tamu duduk bersama istri. Terus ada orang ketuk pintu rumah, tak mau bertanya. Assalamualaikum. Kita santai aja buka pintu, kan? Buka pintu, istri suruh siapkan makanan. Beda kalau kita di ruang tamu sama istrinya orang. Terus kita ketuk pintu. Domba-domba itu hari tak duk. Sembunyi-sembunyi pas. Nah, ini Imam Sa'rawi kemudian ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan seperti wa idza khalau, ketika mereka bersembunyi kepada syayatinihim, teman-teman mereka bersembunyi dari orang-orang beriman, mereka sadar kalau ini adalah kesalahan, makanya mereka sembunyi. Makanya seorang sahabat itu bertanya kepada Nabi, datang kepada Nabi. Kemudian Nabi berkata, "Jita tas'alu 'anil birri." Aku tahu kamu datang pasti mau tanya tentang kebaikan. Iya wahai Rasul. Kata Nabi, "Istafti qalbak." Tanya kepada hatimu. Al-birru matma'annat ilaihi nafsu wa matma'anna ilaihi qalb. Kebaikan itu adalah yang menenangkan hatimu dan menenteramkan jiwa. Wal ismu ma hakami fi nafsi. Sedangkan dosa itu adalah yang membuat hatimu menjadi tidak tenang. Hatimu menolak perbuatanmu. Karena di dalam hati manusia ini ada satu bagian disebut dengan lub ini bagian hati yang paling yang digunakan untuk berpikir dan merenung. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, inna fi ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Jadi pada pergantian malam dan siang itu ada tanda bagi orang-orang yang memiliki lub, yang selalu berpikir dengan hatinya, artinya merenung. Kemudian ciri selanjutnya dari keburukan apa? Wa karihta ayatqali alaihin nas, kata. Kamu pasti tidak suka kalau itu dilihat orang lain. Kamu tidak suka kalau itu dilihat orang lain. Pasti kamu berusaha sembunyikan. Hati itu tidak bisa dibohongi, jemaah sekalian. Hati kita pasti akan menolak keburukan itu. Hati kita pasti akan menolak perbuatan yang dikerjakan anggota tubuh kita jika itu adalah keburukan. Makanya ini penyakit, jemaah sekalian, penyakit. Seseorang yang sudah melakukan kesalahan itu mustahil dia bertobat kalau dia tidak mengakui kesalahannya. Nabi Adam itu ketika bertobat, apa yang dilakukan pertama? Dia mengakui dulu, Rabbana zolamna anfusana, ya Allah, kami zolim sama diri kan. Diakui dulu kami salah. Seseorang yang tidak mengakui kesalahan tidak akan pernah punya kesempatan untuk bertobat. Yang paling pertama itu akui dulu kesalahan. Kalau masih ada di dalam hati saya benar, ada orang beri masukan, kita tolak, waspadai. Ini ciri-ciri atau karakter daripada orang munafik yang
sebenarnya tidak boleh ada di hati orang beriman. Jadi salah satu karakter orang munafik itu ngeyel, bahasa Jawanya, bandel. Itu kalau bahasa Makassar. Ngeyel kalau orang Jawa. Bahasa Makassarnya saya tidak tahu apa itu. Keras kepala. Ya. Beda ya orang yang sudah tahu salah tapi tidak mengakui kesalahan, sama orang yang tidak tahu kalau dia salah. Kalau tidak tahu dia salah ya kita bisa paham. Terus apakah setiap orang yang ngeyelan dia keras kepala dia munafik? Tidak, tentu tidak. Tapi dia punya salah satu ciri itu. Tapi tinggal dilihat hatinya saja. Kalau memang benci Islam, maka itu munafik sejati. Kalau hatinya masih terikat dengan Islam, hanya lemah iman atau karena bodoh saja, maka ini mungkin bisa dianggap berdosa saja karena jahil dan tidak mau belajar. Berdosanya itu karena tidak mau belajar, bukan karena bodoh, karena tidak mau belajar. Kemudian ciri selanjutnya adalah qalu innama akum innama nahnu mustahzi'un. Kami itu hanya mengolok-olok orang-orang beriman, mengolok-olok, mencaci maki, merendahkan orang lain. Itu salah satu karakternya orang munafik, merendahkan orang lain. Yang banyak menjagiti kaum muslimin, terutama anak-anak kita sekarang, jemaah sekalian. Anak-anak kita. Saya mengajar ngaji di masjid itu. Anak-anak itu luar biasa. Bukan lagi mengejek temannya, mengejek bapaknya. Siapa namanya bapakmu? Sok kenal, sok dekat. Siapa namanya bapakmu? Begitu tahu nama bapaknya langsung. Itu saja tiap hari diajakkan. Namanya bapaknya, bukan ini. Ini dan ini virus, Pak. Virus. Bahkan tidak terjadi hanya di masa ini, di masa saya pun terjadi. Virus. Ketika satu orang sudah memulai, yang lainnya akan ikut cari tahu nama bapaknya, cari tahu nama. Sampai satu kelas kita tahu nama bapaknya. Bahkan adik kelas juga kita tahu nama bapaknya. Itu menyebar sampai di tempat mengaji, sampai di mana, jadi penyakit. Jadi penyakit ya Mas sekali. Maka ini perlu kita hindarkan dari anak-anak kita. Ini virus. Jadi cepat sekali anak kita tertular hal yang seperti ini. Dan norma-norma kebaikan itu sulit sekali ditanamkan kalau mereka sudah terpengaruh, sulit. Berkali-kali sudah dibilangi. Buruk sekali itu mengajak nama bapak itu. Buruk sekali. Karena sejatinya kalau seseorang mengejek nama bapaknya orang lain, dia sedang mengejek nama bapaknya sendiri. Kenapa? Karena kalau dia ejek bapaknya orang, pasti orang itu akan membalas mengejek bapaknya. Dan sejatinya dia sedang mengejek bapaknya sendiri. Itu kedurhakaan. Nah ini perlu kita waspadai ya di anak-anak. Ini kayaknya sedang tenar sekarang. Di mana-mana kayaknya. Di tempat mengaji itu hampir semua anak-anak seperti itu. Saya juga bingung caranya mengatasi ini, karena berapa kali, karena di tempat mengaji kan tidak seperti pesantren, Pak ya. Kalau pesantren 24 jam bisa kita awasi. Tidak 24 jam, pokoknya lebih banyak waktu kita mengawasi. Tapi kalau mengaji ya cuma 1 jam, 2 jam, kita cuma bisa kasih nasihat di luar itu. Ya terserah orang tuanya, kita tidak bisa bertindak banyak. Maka saya nasihatkan kepada kita semua di sini, termasuk orang tua, kita nasihati anak-anak kita, biar tidak terjadi hal yang serupa. Termasuk yang makanya Allah Subhanahu wa taala itu berfirman di surat Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah. Celaka orang yang melakukan humazah. Humazah itu mencaci dengan isyarat. Ada orang pincang kakinya, kita ikuti cara jalannya. Isyarat. Ada orang buta matanya sebelah, kita ikuti caranya melihat. Itu mengejek dengan isyarat. Wailun kata Allah, celaka orang yang melakukan humazah. Dan lumazah mencaci dengan lisan. Termasuk yang rawan terjadi adalah ketika kita memberikan, kita berbuat baik sama seseorang, kemudian kita melakukan man dan azza. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kau batalkan sedekahmu dengan man dan azza. Man itu menyebut-nyebut perbuatan baik kita, itu bisa membatalkan. Biasa terjadi ketika apa, Pak? Ketika kita disakiti. Kau sudah kasih begini, begini sifatmu ke saya. Itu menyebut kebaikan. Bisa batal sedekahnya, batal perbuatan baiknya. Atau wal azza, atau menyakiti. Kita kasih seseorang dengan cara yang tidak baik, lemparkan. Atau menyakiti dengan cara yang lain.
Kau itu kalau tidak ada saya, jadi apa kok? Nah, itu menyakiti dengan lisan. Bilman wal azan. Itu termasuk tindak merendahkan seorang, perilaku merendahkan seseorang. Itu karakternya orang munafik yang tidak harus ada di hati setiap muslim, tidak boleh ada di hati setiap muslim. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan ciri-ciri selanjutnya, ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Mereka itu orang-orang munafik adalah mereka yang memperjualbelikan petunjuk dan ad-dhalalah, petunjuk dan apa namanya? Petunjuk dan kesesatan. Jadi bagi mereka agama ini hanya barang dagangan yang bisa diperjualbelikan. Namanya orang jual beli apa yang dicari, Pak? Untung, keuntungan duniawi. Jadi kalau ada untungnya dia ambil, kalau tidak ada untungnya dia jual supaya dapat untung. Kalau ada untungnya dia ambil. Jadi orang munafik di zaman Nabi, kenapa mereka masuk Islam? Mencari keamanan yang pertama. Mencari keamanan. Karena mereka tahu, ya orang Yahudi sudah membuat apa namanya? Bocoran itu di kitab mereka, di tahun ini akan ada nabi yang muncul. Tapi orang Yahudi mengira nabi itu dari golongan mereka, Bani Israel. Makanya mereka mengatakan, nanti kalau nabi muncul, kami akan ikut mereka, kami akan bunuh kalian semua, kata orang Yahudi. Akhirnya mereka takut, oh, kalau begitu saya ikut nabi saja nantilah. Akhirnya ketika nabi muncul ternyata bukan dari golongan Yahudi. Tapi orang munafik sudah tahu ini akan menjadi orang terpandang, akan menjadi ajaran yang besar. Makanya mereka masuk ke dalam Islam untuk mencari keamanan. Makanya jemaah sekalian, kalau ada di antara kita mengkalkulasikan ibadah dan ketaatan kita hanya berdasarkan keuntungan duniawi, hati-hati. Ini ciri orang munafik. Orang sedekah, kata Nabi kalau sedekah apa? Kama salihab, kata Allah, kama salihabah, seperti apa? Biji. Ambatat sab'a sanabil, yang tumbuh dari biji itu apa? 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap tangkai ada berapa? Ada 100 buah. Jadi ada berapa? 100 kali 700. Jadi kalau orang sedekah, satu lipat gandakan 700 kali lipat. Dalam sebuah hadis disebutkan 10 sampai 700 kali lipat. Kalau ada orang sedekah 1 juta, berharapnya apa? Keuntungan duniawi kembali 2 kali lipat 2 juta, atau kembali 10 kali lipat 10 juta, atau kembali 700 kali lipat 700 juta. Motivasinya itu keuntungan dunia. Ciri-ciri orang munafik. Jadi kalau kembali dia akan tambah sedekahnya, kalau tidak kembali berhenti bersedekah. Ada orang gini, ada. Allah sendiri katakan di Al-Quran, wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Di antara manusia ada yang menyembah Allah itu di pinggiran. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Kalau dia mendapatkan kebaikan, itma'anna bih, dia tenang. Dia lanjutkan ibadahnya, dia lanjutkan ketaatannya, sholat. Katanya kalau sholat jadi mudah hidupkan. Ternyata pas sholat tambah susah hidupnya. Akhirnya berhenti sholat. Karena merasa tidak mendapatkan keuntungan dunia. Itma'anna bih. Walain asabahu fitnatun inqalaba ala wajhi. Kalau ternyata dengan ibadahnya, dengan taatnya justru semakin sulit, inqalaba ala wajhi. Dia berpaling, dia tinggalkan ibadahnya. Maka kalau ada orang ibadah kalkulasinya adalah hitungan matematika dunia, keuntungan duniawi saja, maka ini ciri-ciri orang munafik. Jangan seperti itu. Kalau kalkulasinya keuntungan ukhrawi, pertimbangannya maslahat madorot akhirat, ya itu adalah orang beriman. Kalkulasinya harus memang kalkulasinya adalah keuntungan dan kerugian, tidak masalah. Tapi keuntungan dan kerugian akhirat, bukan dunia. Beda kasusnya kalau seseorang begini, dia melakukan ibadah, kemudian ibadahnya dia jadikan wasilah untuk minta pertolongan kepada Allah. Beda urusan. Jadi ibadahnya ikhlas, mencari ridho Allah, mencari pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah yang ikhlas ini dia jadikan wasilah untuk agar amalnya diterima, agar pertolongannya dikabulkan, permohonannya dikabulkan. Ini bisa.
disyariatkan. Karena dalam hadis yang sahih itu disebutkan 3 orang yang ini terakhir ya, 3 orang yang masuk di dalam gua. Kemudian dia terkurung di dalamnya karena ada batu yang menutup gua, batu besar. Tidak bisa didorong dengan tenaga, akhirnya didorong dengan doa. Satunya, ya Allah, saya punya orang tua, saya berbakti sama dia, sudah tua renta, saya prioritaskan dia dibandingkan anak-anak dan istri saya. Maka ya Allah, jikalau itu kau anggap sebagai amal solih, maka bukakanlah jalan keluar bagi kami. Batunya bergeser, terbuka sedikit celah, tapi belum bisa lewat orang. Satunya bilang, ya Allah, pernah suatu ketika saya mau berzina dengan sepupu saya, cantik sekali ya Allah. Dia suatu ketika tertimpa musibah, dia datang kepada saya mau pinjam uang, minta pertolongan. Saya bilang, saya kasih, tidak perlu pinjam, tapi dengan satu syarat, kau mau bersetubuh dengan saya. Ketika saya sudah berada di antara 2 pahanya, ya Allah, dia mengatakan, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Maka saya meninggalkan dia karena takut kepadamu. Jikalau itu kau anggap sebagai kebaikan, maka bukakan jalan keluar bagi kami. Geser lagi sedikit. Belum bisa lewat orang. Satunya lagi, ya Allah, saya pernah punya karyawan, saya berbuat adil sama dia. Suatu hari ketika sedang gaji sedang dibagikan kepada setiap karyawan, satu karyawan tidak hadir. Maka hartanya ini saya simpan, saya kembangkan hartanya. Sampai berpuluh tahun kemudian dia datang kepada saya meminta gaji itu karena kesulitan. Maka harta yang saya kembangkan ini berupa kambing dan seluruh anak keturunan yang sudah beranak pinak ratusan, saya berikan semua kepada dia. Ya Allah, kalau ini kau anggap sebagai kebaikan, terbuka semua pintu gua, akhirnya dia masuk. Akhirnya mereka bisa keluar, berikan jalan keluar. Jadi kalau kita punya hajat, bisa berwasilah dengan amal baik kita. Wasilah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Tadi ada beberapa ciri. Yang pertama, gemar berbuat keributan. Kemudian selanjutnya adalah suka mengolok-olok, mengejek. Kemudian kalkulasi ketaatannya adalah keuntungan duniawi. Yang selanjutnya adalah keras kepala, tidak pernah mau mengakui kesalahan. Ini mudah-mudahan tidak ada semua dalam diri kita. Kalau masih ada, maka perlu kita hilangkan sedikit demi sedikit, pelan. Itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk kita semua yang hadir di sini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.